Halo adik-adik, saya dengan Kak Yuyun dari Bimbel Q. Di sesi kali ini kakak akan membahas materi ekonomi kelas 10, yaitu materinya tentang permintaan dan penawaran. Oke, sekarang kakak akan membahas terlebih dahulu materi tentang permintaan. Apa itu adalah permintaan? Permintaan adalah, nama lainnya adalah demand. Definisinya adalah beberapa jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sini kakak akan itu beberapa jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Jadi di sini melibatkan dua variabel, yaitu variabel jumlah barang yang diminta dan variabel harga. Jumlah barang yang diminta ini dilambangkan dengan QD atau quantity of demand. Kalau P itu adalah price, yaitu tingkat harga. Jadi di sini jumlah barang yang diminta ini adalah variabel QD, sementara tingkat harga adalah price. Oke. Nah, setelah ini kakak akan jelaskan hukumnya, hukum permintaan. Hukum permintaan atau the law of demand. Itu apa? Variabel dari price. Ketika harga suatu barang X naik, jumlah barang yang diminta terhadap barang X akan turun, dan ini berlaku sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Ini hubungannya berbanding terbalik, maka kakak lambangkan dengan negatif, ya. Nah, bagaimana ini dengan fungsinya? Fungsi permintaan. Fungsi permintaan, kalau kita ingat dari persamaan garis di pelajaran SMP kelas 8 matematika, yaitu Y sama dengan MX plus C. M di sini adalah kemiringan. Jadi P di sini, variabel P ini, variabel Y ini adalah P. Variabel X untuk ini adalah quantity, dan M adalah gradien, kemiringan, dan plus konstanta. Makanya gradiennya, karena ini negatif, maka slope-nya akan negatif. Kurvanya seperti ini, Kak. Ini variabel Y-nya itu adalah P dan X-nya quantity of demand. Jadi gini, ketika harga naik tinggi, jumlah barang yang diminta akan rendah. Ketika harga rendah, jumlah barang yang diminta akan banyak. Nah, sehingga titik ini kita sambungkan, maka slope-nya negatif, yaitu bergerak. Ya, ini bergerak dari kiri bawah ke kanan, bergerak dari kiri atas ke kanan
bawah. Nah, dengan asumsi ini ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah faktor-faktor lain. Nah, di sini kakak tulis di sini ya. Faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap ya. Jadi kata kuncinya adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan ini harus bersifat tetap. Ini adalah ceteris paribus. Nah, kakak jelaskan terlebih dahulu. Untuk menjelaskan lebih dalam apa itu ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah barang yang diminta terhadap X. Barang X itu dipengaruhi oleh harga barang X. Kakak tulis PX itu adalah harga barang itu sendiri. PY adalah harga barang lain. Apa itu harga barang lain? Harga barang lain, nama lainnya adalah barang substitusi atau komplementer. Ya, faktor substitusi itu adalah barang pengganti, komplementer adalah barang pelengkap. Dan di sini lagi Y. Y itu diambil dari kata income atau pendapatan masyarakat. Terus F adalah prediksi di masa yang akan datang tentang harga. Jadi kakak ulangi lagi, yang dimaksud dengan ceteris paribus adalah, jadi kakak ulangi lagi, hukum permintaan adalah ketika harga barang X naik, jumlah barang yang diminta terhadap barang X akan turun, atau berlaku sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan akan bersifat tetap. Apa itu faktor lainnya? Ini faktor lain itu ini maaf, ada kurang satu deh, selera dan F. Nah, ini tes atau selera konsumen. Nah, jadi faktor-faktor lainnya itu adalah ini. Nah, harus bersifat tetap, sehingga karena ini ceteris paribus, sehingga kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini syaratnya faktor lainnya harus tetap. Kalau dengan ini adalah harga barang itu sendiri mempengaruhi jumlah barang yang diminta terhadap barang itu sendiri. Nah, bagaimana kalau faktor lainnya berubah, tidak tetap? Sebagai contoh, misalkan pendapatan smart konsumen naik. Bagaimana pengaruhnya jika harga barang X naik? Apakah jumlah barang yang diminta terhadap barang X naik ketika pendapatan konsumen naik? Belum tentu, sehingga ini akan menyebabkan permintaan akan naik.
Gitu. Kalau permintaan naik, maka kurva permintaan bergeser. Jadi bukan bergerak lagi, bergeser ke kanan. Sebagai contoh, misalkan kurvanya seperti ini deh. Quantity of demand, price. Tadi kan permintaan begini ya deh. Gara-gara pendapatan konsumen naik, belum tentu juga ketika harga barang X naik, jumlah barang yang diminta terhadap barang X turun, malah bisa jadi akan naik, sehingga ini tidak berlaku lagi ceteris paribus, sehingga menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi seperti ini ya. Atau contoh lain apa? Misalkan prediksi di masa yang akan datang tentang harga, misalkan sebagai konsumen ada informasi di seminggu ke depan akan ada harga barang akan naik. Berarti sebagai konsumen, sebelum di masa yang akan datang itu, konsumen akan membeli barang sebelum harga naik. Atau sebaliknya, misalkan di masa yang akan datang atau di seminggu ke depan di supermarket tertentu, harga suatu barang akan ada diskon. Jadi sebagai konsumen akan di saat ini akan menghentikan dulu, akan menunda permintaan, sehingga bisa jadi ini kondisinya kurva permintaan. Misalkan prediksi di masa yang akan datang harga akan ada diskon, malah menyebabkan permintaan akan turun saat ini. Nah, menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri artinya permintaannya turun, jadi bergeser ke kiri. Nah, demikian. Adik-adik mengerti dengan materi ini? Oke. Sekarang kakak lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang demand. Oke, berikutnya kakak akan jelaskan mengenai penawaran. Apa definisi penawaran? Penawaran, nama lainnya apa? Supply ya. Nah, definisinya apa? Beberapa jumlah yang mau ditawarkan, beberapa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada ini atau jasa ya, pada berbagai tingkat harga. Nah, kata kuncinya apa? Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Ini nama lainnya quantity of supply ya. Jadi QS adalah quantity of supply, jumlah barang yang ditawarkan. Dan tentunya ada variabelnya yang lainnya adalah harga, dan ini tingkat harga, maka dilambangkan P ya. Bagaimana dengan hukumnya? Nah, hukum penawaran. Hukum penawaran atau nama lainnya the law of supply. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, ketika harga barang X naik, jumlah barang yang ditawarkan terhadap barang X akan naik juga. Ini di sisi penjual, ya.
dengan asumsi sama kayak tadi, ceteris paribus. Karena ini hubungannya searah, maka kakak tulis dengan lambang positif. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Fungsi penawaran. Bagaimana dengan fungsinya? Seperti tadi, bahwa variabel Y itu adalah price. Oh ya, fungsi penawaran price ya. Karena kurvanya, karena slope ini hubungannya positif, maka gradiennya pun akan positif. Ini quantity of supply plus konstanta. Sehingga bagaimana kurvanya? Nih, kurva penawaran. Bagaimana dengan kurva penawaran? Kurva penawarannya adalah seperti ini. Nah, ini harga, ini quantity of supply. Ketika di sisi penjual, ketika harga rendah, dia tidak menjual atau menawarkan barangnya rendah juga. Ketika harganya naik, ingin menjual barang dengan kuantitinya akan naik juga, sehingga karena slope-nya positif, ini akan begini. Dan ini nanti akan melalui konstanta gitu. Nah, ini adalah supply. Nah, supply itu apa? Gini, gambarnya apa? Slope-nya bagaimana? Slope-nya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, bagaimana dengan ceteris paribus tadi? Ini maksudnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran bersifat bagaimana sih? Tetap. Jadi seperti tadi, kata kuncinya faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penawaran ini bersifat tetap. Sekarang kakak tulis lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, ini bagaimana deh? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi jumlah barang yang ditawarkan terhadap barang X akan dipengaruhi harga barang X. Tadi sudah dijelaskan, harga barang X itu adalah harga barang itu sendiri, dan harga barang lain adalah harga barang lain, yaitu barang substitusi dan komplementer. Setelah itu kakak lambangkan C. C itu adalah diambil dari kata cost atau biaya produksi. Terus juga bisa aja nih teknologi akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Sisanya adalah F, yaitu prediksi. B, masa yang akan datang tentang apa? Harga. Jadi kakak ulangi lagi bahwa hukum penawaran, ketika harga barang X naik, jumlah barang yang ditawarkan terhadap barang X akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran bersifat tetap. Apa itu faktor lainnya? Yaitu ini. Ini harus bersifat tetap. Jadi, jika tidak bersifat tetap, tidak berlaku lagi ceteris paribus. Jika berlaku ceteris paribus, ini akan menyebabkan kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Tetapi ketika faktor lainnya berubah, ini akan menyebabkan
Sebagai contoh, biaya produksi naik. Ketika harga barang X naik, jumlah barang yang ditawarkan belum tentu juga naik, malah akan menyebabkan penawaran akan turun. Bagaimana kalau penawaran turun? Berarti ini bergeser. Bergeser kemana? Bergeser ke kiri. Jadi kurvanya seperti ini deh. Di quantity of supply, ini harga supply bagaimana tadi? Slope-nya ke kanan. Ketika supply-nya berkurang, bergerak ke kiri. Tapi kalau supply-nya naik, akan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Demikian adik-adik untuk materi konsep dasar permintaan dan penawaran. Oke, nanti kita lanjutkan dengan soal yang terkait dengan materi ini. Oke, jadi sekarang kakak akan membahas soal-soal yang terkait dengan materi tadi ya, permintaan dan penawaran. Untuk nomor 1, kakak akan tunjukkan soal di sini, yaitu soal UGM tahun 2008, yaitu materinya ekonomi, nomor 52, kode soalnya 492. Soalnya seperti ini. Istilah asumsi ceteris paribus dalam hukum permintaan maupun hukum penawaran berarti, di pilihannya A. Model ekonomi yang logis dan benar, B. Faktor-faktor lain yang dianggap konstan, C. Tidak ada variabel lain yang mempengaruhi permintaan dependen, D. Tidak ada masalah lain yang menjelaskan variabel dependen, E. Tidak ada hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang diminta. Tentunya adik-adik bisa menjawab ya yang tadi kakak jelaskan. Ya, jawabannya apa? Ya benar, faktor-faktor lain dianggap konstan. Jadi jawabannya apa? B. Oke. Berikutnya soal di sini ada soal SIMAK UI tahun 2014. Ya. Soalnya seperti ini. Hukum permintaan dapat dinyatakan dengan kalimat berikut, yaitu A. Jika harga meningkat, permintaan turun, ceteris paribus. B. Jika permintaan turun, harga meningkat, ceteris paribus. C. Jika harga meningkat, kuantitas permintaan juga meningkat, ceteris paribus. D. Jika harga meningkat, kuantitas permintaan turun, ceteris paribus. Dan E. Jika harga meningkat, kuantitas permintaan bisa meningkat atau bisa turun, tergantung faktor lain. Jadi arti ceteris paribus di sini, hukum permintaan itu apa tadi? Kakak sudah pernah sampaikan bahwa hukum permintaan itu adalah ketika harga barang X naik, jumlah barang yang diminta terhadap barang X turun. Yang tepat apa? Kalau A, harga barang meningkat, permintaan turun. Ini bukan. Kalau permintaan seperti ini sifatnya bergeser. Sementara kalau ceteris paribus sifatnya apa? Kurvanya bergerak. Jadi dari definisi ini, apa, kuantitas jumlah barang yang diminta turun. Mana yang tepat? Betul, jawabannya adalah G, ya. Oke, soal berikutnya kakak akan bahas. Ini ada soal yang isi soalnya adalah di bawah ini yang menyebabkan kurva permintaan bergeser adalah pilihannya A. Perubahan harga barang lain, B. Pendapatan, C. Perubahan harga barang itu sendiri,
D. Selera. Dan E. Prediksi kenaikan harga. Tadi di soal di bawah ini yang menyebabkan kurva permintaan bergeser. Yang menyebabkan kurva permintaan bergeser. Mohon maaf, ini kakak Lala. Di soal ini, di bawah ini yang tidak menyebabkan kurva permintaan bergeser. Berarti yang tidak menyebabkan kurva permintaan bergeser artinya yang bergerak. Yang bergerak apa? Ceteris paribus. Nah, jadi yang ceteris paribus itu hanya yang poin A apa? Perubahan harga barang lain. Barang lain ini adalah faktor lain, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera konsumen, dan prediksi di masa yang akan datang tentang harga. Ini telah yang namanya ceteris paribus itu ini harus tetap. Kalau tetap berarti ceteris paribus artinya barang kurvanya itu bergerak. Kalau yang tidak menyebabkan bergeser artinya bergerak. Yang bergerak yang mana? Yaitu hubungan antara harga barang X dengan jumlah barang yang diminta terhadap barang itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat yang mana, Dik? Iya, jadi jawaban yang tepat adalah C, perubahan harga barang itu sendiri. Oke, berikutnya untuk ada soal di sini. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi permintaan, seperti yang kakak sampaikan. Kalau fungsi permintaan itu apa? Fungsi permintaan. Sebelumnya ada kakak sampaikan apa? Price M, QD plus konstanta. Ini harus negatif. Berarti kita cari soal, coba kita lihat untuk soal poin 1 kan. Poin 1 di situ 0,5 Q ditambah 10P sama dengan 4Q min 2P. Coba kalau ini dipindahkan menjadi 3,5P, ini pindahkan menjadi 11P. Ini Q. Nah, berarti ini sama-sama positif. Ini adalah kurva penawaran. Poin 2. 0,2P ditambah 3Q min 12 sama dengan, maaf ini kakak salah lihat, 0,2P min 8 sama dengan 0,4Q min 12. Sehingga ini kalau dipindahkan 0,2Q, ini pindahkan 12 kurangin 8 berapa? 4. Ini sama-sama positif deh. 4 maaf. Ini di sini kita bisa lihat ini sama-sama positif ya, Dek. Ini variabel ini positif, ini variabel positif. Ini adalah supply. Poin 3. 2P ditambah 3Q min 12 sama dengan 2Q plus 6P. Di sini kita lihat Q-nya di sini pindahkan aja ke sini menjadi Q. P-nya di sini 6P dikurangin 2P jadi 4P. Kita lihat aja koefisien dari variabel ini sama-sama positif. Berarti ini supply. Poin 4. Poin 4, 3P min 2Q plus 10 sama dengan 4P min Q plus 5. Jadi bagaimana deh? Ini menjadi P, ininya menjadi min Q. Nah, ini ada salah satu min. Nah, ini adalah fungsi permintaan. Di soal ini diminta kurva yang bukan merupakan fungsi permintaan, berarti yang ditanya yang bukan fungsi permintaan ini. Jadi jawabannya apa? Kalau 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut untuk ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, di sini ada soal. Pada saat harga sebuah barang Rp 400 per unit, jadi harga di sini diketahui harga ke satu adalah 400 per unit, ya, 400 rupiah per unit. Terus yang berikutnya, jumlah penawaran 40 unit. Dan ketika harga di pasar naik menjadi Rp500 per unit, berarti P2-nya Rp 500 rupiah per unit. Penawaran pun menjadi naik. Jadi berapa? Penawaran pun menjadi naik 60 unit. Pertanyaannya apa? Maka fungsi penawarannya adalah, di sini udah kita cek ya. Kalau ininya naik, harganya naik, maka kuantitinya juga, quantity of supply-nya naik. Ini adalah akan membentuk fungsi penawaran. Oke, ini jadinya seperti ini deh. Rumusnya P min P1, P2 min P1, Q min Q1, Q2 min Q1. Jadi ini P min P1 nya 400, P2 dikurangin ini berapa? 100 ya. Q min berapa? Min 40. 60 kurangin 40, 20. Ini nanti dikalikan silang. Nah, dalam pilihan poin A adalah P sama dengan 5Q min 400, B sama dengan min 5Q plus 200. Yang jelas yang B itu salah, karena di sini permintaannya untuk fungsi penawaran. Yang C, P sama dengan, kita pilih C, D atau E ya. Kita lihat 20 kali ini 20P min 8.000, 100Q min 400. Kalau seandainya dirubah bentuknya menjadi Q sama dengan, berarti ini 100Q, ini dipindahkan 20P min 400, maka Q sama dengan 0,2 min 4. Ini sebenarnya, maaf, ini ada yang salah. Ini seperti ini 104.000, Q sama dengan 40. Jawaban yang tepat yang mana? Dari C, D, E. Yang C, P sama dengan 4Q plus 400, Q sama dengan 0,2 plus 20. Dan yang E, Q sama dengan 0,2P min 40. Jadi jawabannya apa? Oke, soal berikutnya ini mereview dari materi yang tadi kakak sampaikan ya. Hukum permintaan menyatakan apabila harga naik, maka A, permintaan akan naik, B, jumlah barang yang diminta akan turun, C, jumlah barang yang diminta naik, D, permintaan dan jumlah barang yang diminta turun, E, permintaan turun. Jadi yang benar apa hukum permintaan? Kalau harga naik kan berbanding terbalik. Jadi jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi jawabannya apa adik-adik? Iya, B ya. Untuk berikutnya di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran akan suatu barang adalah, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, adik-adik masih ingat?
Ini poin 1, pilihannya harga barang itu sendiri. 2, penggunaan teknologi maju. 3, harga barang substitusi. Dan keempat, biaya produksi. Jawabannya apa? 1 betul nggak? Harga barang itu sendiri yang mempengaruhi penawaran, ya. Teknologi. 2 benar. Ketiga, harga barang substitusi. Dan keempat, biaya produksi. 1, 2, 3, dan 4 jawabannya benar. Artinya jawabannya apa? Ya. Oke. Nomor 2 soal terakhir. Coba kita lihat di sini. Tinggi rendahnya permintaan terutama tergantung apa? Masih ingat adik-adik? Nih, lihat A. Poin A. Besar kecilnya tingkat tabungan. Betul atau salah? Itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Poin B. Tingkat kemakmuran dan atau tingkat pendapatan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalau C, harga pasar. D, kuantitas harga barang. E, keinginan kompetisi pada konsumen. Itu salah. Jadi yang benar tingkat kemakmuran atau tingkat pendapatan. Nah, berikutnya ada soal UM-UGM tahun 2016. Kode soal 591 nomor 57. Sini kita lihat, meningkatkan harga suatu barang dengan menggunakan hal-hal lain tetap akan mengakibatkan A, meningkatnya permintaan, B, menurunnya permintaan, C, meningkatkan surplus konsumen, D, menurunnya surplus konsumen, E, meningkatkan kepuasan. Jadi jawabannya apa? Harga suatu barang dengan asumsi hal-hal yang lain tetap. Berarti itu ceteris paribus. Berarti harga suatu barang naik, meningkatnya harga suatu barang, meningkatnya permintaan. Kalau permintaan akan berbanding terbalik. Jadi harga suatu barang meningkat, maka permintaan akan turun. Jadi jawaban yang benar apa, adik-adik? Iya, B. Oke. Jadi untuk sesi penawaran, permintaan dan penawaran untuk pembahasan kali ini kita cukupkan di sini. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya, yaitu tentang keseimbangan pasar. Ya, sampai bertemu kembali.